Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar radio Suara Iman yang kami cintai, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kami dapat berjumpa dengan Anda kembali. Telah lama tidak mengadakan kajian live. Ini adalah satu hal yang kita syukuri, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Semenjak saya atas kami berada di Setai Ali bin Abi Thalib, atau yang dahulunya adalah Ma'had Ali Al-Irsyad Surabaya, di tahun 1996 hingga sekarang ini, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kami, kepada kita semuanya, yang tidak bisa kita hitung. Tentunya nikmat iman, nikmat kita bisa belajar mempelajari akidah Al-Islamiyah, mempelajari apa itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang kami syukuri, berada di Setai Ali bin Abi Thalib atau berada di Ma'had Ali Al-Irsyad Surabaya dahulunya sejak tahun 1996 Masehi, bersama para guru kami, Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim, Al-Ustadz Salim Ghanim, Al-Ustadz Abu Auf Abdurrahman At-Tamimi. Kami bersama-sama di lembaga ini yang sekarang Masya Allah begitu besar dan mempunyai salah satu medianya adalah media Al-Iman TV, radio Suara Al-Iman, yang dipimpin oleh Al-Ustadz Abdul Muhsin Mariono. Ini nikmat yang luar biasa, yang jika kita hitung dengan nilai-nilai dunia tidak sebanding. Maka kami bersyukur kepada Allah, senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami nikmat yang besar di Ma'had Ali Al-Irsyad Surabaya atau di Setai Ali bin Abi Thalib Surabaya ini semenjak tahun 1996 hingga sekarang tahun 2020 Masehi. Saudaraku, pemirsa Al-Iman TV maupun mendengar radio Suara Iman dimanapun Anda berada, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita diberikan oleh al-ukhuwah al-islamiyah, bentuk persaudaraan batin, karena kita sama, agama kita sama, seorang muslim atau muslimah. Kemudian kita mempelajari akidah al-islamiyah, mempelajari apa itu tauhid, apa itu syirik. Kemudian Allah SWT menyatukan hati kita. Maka ini di antara kenikmatan yang kita dapatkan dari kita mempelajari, saling belajar, memberi dan mengambil, di mana para asatidzah di Setai Ali bin Abi Thalib
di mana mudirnya adalah Ustaz Mubarak Bamalim, Ustaz Salim Ghanim, para asyatidah yang lain, Ustaz Fadlan Fahamsyah, Ustaz Abdurrahman Hadi. Semuanya memberikan ceramah-ceramah, memberikan ilmu. Kemudian kita mendengarkannya. Kemudian kita mengetahui dan mengamalkannya. Sehingga timbullah rasa cinta, ukhuwah al-islamiyah. Maka inilah yang tidak bisa kita nilai. Persaudaraan Islam. Saling mencintai. Rindu. Jika tidak ada para asatidah yang tampil di Al-Iman TV. Senang jika mereka tampil. Dan ini, pertemuan ini adalah pertemuan pertama. Bagi saya pribadi, setelah hampir lebih daripada 1 bulan yang lalu, tidak hadir di televisi karena sakit. Dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT memberikan kepada kami nikmat yang luar biasa di St. Ali bin Abi Thalib ini, atau di Mahat Ali Al-Irsyad Surabaya dulu sebelum St. Ali bin Abi Thalib. Nama kami adalah, lembaganya adalah sebelum tahun 2004 Mahat Ali Al-Irsyad Surabaya. Yang guru pertamanya adalah hanya 3 orang, Ustaz Mubarak Bamalim, Ustaz Salim Ghanim, Ustaz Abdurrahman At-Tamimi, mengajari kami akidah Islamiyah, bahasa Arab dan sastranya, mengajari kami hukum-hukum kandungan kitab-kitab Islam. Dan alhamdulillah sekarang menjadi luar biasa, menjadi besar, menjadi sekolah tinggi agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Saudara pemirsa Al-Iman TV, tentunya tidak lama kita, atau kita langsung saja masuk bahasan yang akan saya bahas pada pertemuan kita kali ini. Saya akan menyampaikan sebuah materi yang bisa dilihat di layar televisi, menjauhi dosa-dosa yang diremehkan. Hakiratid dzunub. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, untuk memberi nasihat sesama muslim, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini tujuannya kita semuanya. Kita mengambil satu hadis Rasulullah SAW. Hadis ini akhrajahu Ahmad wa sahhahu Al-Albani, disahihkan oleh Imam Al-Albani. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum muhakkiratidz dzunub. Hati-hatilah kalian dari melakukan dosa-dosa yang diremehkan. Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis ini, iyyakum muhakkiratidz dzunub. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian, wahai sahabat-sahabatku, dari melakukan dosa-dosa yang diremehkan. Rasulullah SAW masih memberi wasiat, memberi wanti-wanti, memberi peringatan kepada para sahabatnya yang kita kenal sebagai Allah menyebutkan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah ditampilkan di umat manusia ini. Kepada mereka Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum, waspadalah kalian, muhakkiratidz dzunub, dari melakukan dosa-dosa yang diremehkan. Apalagi tentunya kita. Sabda Rasulullah tentunya kepada kita lebih dahsyat lagi. Iyyakum muhakkiratidz dzunub. Hati-hatilah kalian, hati-hatilah kalian. Mungkin kita pernah melihat seseorang memberikan nasihat atau memberi wanti-wanti dengan gaya bahasa yang itu seolah-olah mengingatkan sesuatu akan bahaya, agar kita jangan terjerumus dalam bahaya itu. Nah, demikianlah Rasulullah SAW
ingatan kita. Rasulullah memberi perumpamaan di sini, kaqaumin nazalu fi batni wadin. Faja'a dha bi'ud wa ja'a dha bi'ud. Hatta andaju hubzatahum. Wa inna muhakkiratidz dzunub mata yukhadu biha sahibuha tuhlikuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah. Silsilah hadis As-Sahihah, hadis nomor 389. Ini bahasa ini saya ambil dari kitab Ar-Rasail An-Nafi'ah li Saliki Tariqil Akhirah, ta'lif Abdul Hadi bin Hasan Wahbi. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyerupakan, tasbih, menggambarkan kaqaumin nazalu fi batni wadin, seperti kaum, menggambarkan kaum yang singgah di suatu lembah, kemudian satu orang bawa kayu, maka satu orang bawa kayu bisa membuat masakan, minuman, masakan, bikin makanan, kue itu dimakan. Hanya satu orang membawa kayu, membuat seluruhnya bisa makan. Wa hadha tashbihun balighun min afsahin nas li syu'mi dzunub wa khatariha al-'abdi. Hadis Rasulullah SAW ini adalah bagaimana beliau menggambarkan gambar yang hebat. Rasulullah SAW, manusia yang paling fasih, menggambarkan bagaimana dosa-dosa itu bisa menghancurkan. Bahaya dosa-dosa yang diremehkan jika dilakukan satu. Wa makna hadis. Hadis ini maknanya adalah anna kulla wahidin minhum ja'a bi'udi hatab hatta awqadu naran 'azimatan fatabakhu. Jadi satu kaum yang singgah di suatu lembah, satu orang bawa kayu, enggak semua, satu orang. Kalau satu orang bawa kayu, satu orang bawa, semua akhirnya mereka bisa menyalakan api, masak air, masak, minum, sampai mereka bisa makan. Wakadzalika fa inna muhakkiratidz dzunub tajtami. Demikianlah berkumpulnya dosa-dosa yang diremehkan ini seperti ini. Tajtami al-'abd wa huwa yastahinu bi sya'niha. Seorang hamba meremehkan dosa kecil. Gampang ini ya. Gak apa-apa, saya bohongin aja. Nanti dia. Ini gambaran ya. Bagaimana terkadang seorang meremehkan satu hal. Dia ngerti tauhid. Dia ngerti sunnah Nabi. Namun dia meremehkan dosa-dosa. Misalnya ada seorang, dia tahu bahwasanya ketika dia berbuat kesalahan, dia malu, gengsi tatkala dia berbuat salah. Maka dia berusaha menyembunyikan kesalahannya itu dengan bercara yang salah, berbohong. Dia menganggap, saya berbohong, saya sembunyikan kesalahan saya. Bohong, dosa kecil. Nanti insya Allah kalau saya setelah ini akan berbuat kebaikan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Karena kebaikan itu akan menghapus
kejahatan. Demikian. Dia menganggap bohong yang dia lakukan untuk menutupi kesalahannya dia adalah dosa kecil. Kesalah lagi karena ego, karena dia sebagai seorang yang misalnya terkemuka atau dia malu, harga dirinya turun dan sebagainya. Ya, dia menutupi kesalahnya dia dengan kata-kata yang dusta. Padahal dia salah. Nah, ini terkadang menimpa kita. Kita terkadang diuji dengan kesalahan. Yang mana jika kita orang tahu, kita malu. Lalu kita berbohong. Na'udzubillah min dzalik tentunya. Maka di sini kita penting mengetahui hal-hal agar kita terhindar dari dosa-dosa yang kita remehkan. Tadi Rasulullah menggambarkan bagaimana seorang membawa kayu ketika mereka tinggal di lembah. Wa ahidah min aidan hatab la tahbizu khubzan. Jika satu kayu untuk masak nggak cukup, nggak bisa bikin kenyang, nggak bisa masak air yang banyak, nggak bisa bikin makanan. Akan tapi idza ijtama'atil 'idan ila ba'diha wa 'uqidat asy'alat naron 'azimah. Namun juga satu orang bawa. Seperti kita demikian juga. Ketika kita berbuat kesalahan satu, ternyata kita membawa kayu bakar yang bisa membakar kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana nasihat-nasihat yang hendaknya kita ambil, kita lakukan agar kita terhindar dari meremehkan dosa-dosa yang membinasakan kita. Aw tadri ma muhaqqiratudz dzunub. Tahukah kita apakah itu dosa yang diremehkan? Innaha adz-dzunub allati yastasghiruha al-'abdu wa la yubali fayaqau fiha bighairi hisab. Wa la yazalu syaitan yuhawwinu 'alaihi amraha hatta yusirra 'alaiha. Dosa-dosa muhaqqiratudz dzunub, dosa-dosa yang diremehkan itu adalah apa? Dosa-dosa yang dianggap kecil oleh seorang hamba. Dia tidak memperhatikan. Dia merasa, saya sudah mengenal tauhid. Alhamdulillah. Belajar kitab tauhid. Mengenal sunnah Nabi. Wah, saya melakukan dosa ini. Gak apa-apa. Nanti saya akan lakukan lagi dosa lain. Dilakukan dengan sengaja. Wal israru al ma'siyah. Wal istiqrar 'ala al-mukhalafah. Maka sikap seseorang yang dia secara sadar tekun terus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia itu menetapkan satu hal yang menyelisihi, satu hal yang salah dia tetapkan ini salah, tapi dia lakukan. Walazmu 'ala al-mu'awadah ma'siyatun ukhra wa dzalika 'alamatul halak. Lalu tatkala dia berbuat sebuah kemaksiatan yang diremehkan, kemudian dia besoknya demikian juga, wah, melakukan lagi, punya keinginan melakukan lagi. Saya malu, saya salah, ketahuan orang, saya malu, saya bohongin orang supaya mereka nggak tahu saya salah. Nggak jujur. Pernahkah kita mengalami seperti ini? Ya, kita sebagai orang terkemuka, sebagai orang yang terpandang misalnya, atau seorang ayah, atau seorang ibu, atau seorang yang kita dipandang, kita salah. Namun kita malu, orang-orang tahu kesalahan kita. Kita sembunyikan.
Maka lalu kita berbuat maksiat, berbohong, melakukan kemaksiatan, berbohong. Maka ingatlah hadis ini. Iyyakum wa muhaqqiratit dzunub. Hati-hati kalian. Jangan lakukan meremehkan dosa-dosa kecil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil hadis. Kita baca hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qal, "Inna syaitana qad aisa an yu'bad bi ardikum hadhihi." Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, sesungguhnya syaitan ini sudah putus asa dari menggoda kalian. Dia bisa disembah di negeri kalian ini, negeri Jazirah Arab. Walakinnahu qad radiya minkum bima tuhakkiru, namun syaitan senang, ridha, qad radiya, jika kalian meremehkan dosa-dosa kecil. Sulit untuk disembah syaitan di Jazirah Arab. Jarang ada perdukunan seperti negeri kita ya, masih banyak perdukunan atau orang-orang yang melakukan hal sihir. Jazirah sulit. Karena mereka mengerti tentang tauhid. Bahwasanya la ma'budu bihaqqin, mereka mengetahui bahwasanya yang hendaknya disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Maka Rasulullah bersabda, "Inna syaitan qad aisa an yu'bad bi ardikum hadhihi, walakinnahu qad radiya minkum bima tuhakkirun." Syaitan sudah putus asa. Mereka bisa disembah oleh kalian di Jazirah Arab. Namun mereka ridha jika melihat kalian meremehkan dosa-dosa kecil. Saudaraku, sejauh mana kita mengerti apa itu dosa, dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, tentunya kita pelajari hal ini, kita ketahui jika kita mengaji. Sedangkan kita hidup di masyarakat yang jauh dari pengajian-pengajian masyarakatnya, jauh dari pengajian-pengajian mengkaji kitab-kitab hadis. Jarang membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, perintah-perintah Rasul. Tidak mengerti apa itu tauhid, apa itu syirik. Maka tentu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita jumpai tatkala kita pergi keluar bekerja, kita pergi keluar berdagang, kita pergi keluar berziarah, kita banyak jumpai hal-hal yang dosa yang kita anggap biasa. Ini yang kita takutkan. Hal itu menimpa kita. Sedangkan muhaqqiratul dzunub ini, dosa-dosa yang diremehkan ini, bisa membinasakan kita. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Kemudian hadis ketiga. Hadis ketiga ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratil a'mal, fa inna laha minallahi taliba. Rasulullah menasihati istrinya, istri yang paling beliau cintai. Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, hati-hatilah kamu wahai Aisyah dari melakukan amal-amal dosa yang dianggap remeh. Karena Allah akan mencarinya, menuntutnya. Wa tahawun fi saghairi dzunub bimanzilati syarara minan nar turma fil hashis ayabis fa innalha minallah ayabis fa ahdathat hariqan hailan kama qila wa mudawun nari min mustaghari syarr. Ada sebuah syair. Syair ini berbunyi,
Yang pertama bait awalnya, wa mu'dhamun nar min mustasgharis syarar. Api yang besar itu asal mulai dari api yang kecil. Dan sikap kita yang meremehkan hal-hal setelah kita mengaji, saya sudah salafi, saya sudah ngerti sunnah Nabi, saya sudah berhijab, pakai cadar, saya sudah jenggot, sudah enggak isbal lagi. Namun kita meremehkan hal-hal yang dosa-dosa yang kita anggap remeh. Maka keadaannya ini itu seperti kita melihat tumpukan, misalnya ya, hal-hal yang mudah terbakar. Jika kita pergi ke kebun atau ke misalnya petani, ke sawah, mereka habis panen, mereka menumpuk ya hal-hal yang mereka bakar dengan mudah. Kasih api satu, dilempar, nyala. Seperti itulah bahayanya kita ini. Jadi kita ini belum aman. Kita harus menjauhi hal-hal dosa-dosa yang remeh. Sekalipun kita sudah mengaji lama, sudah 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun, 5 tahun, sudah ngerti. Sudah belajar ke luar negeri. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW sendiri mewasiatkan sabda beliau ini, iyyakum wa muhaqqiratid dzunub. Ini kepada orang yang terbaik setelah beliau, yang dijamin oleh Allah sebagai penghuni surga. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Apalah artinya kita sudah ngaji lama, sudah pergi ke luar negeri menuntut ilmu. Tetap saja sabda Nabi ini, iyyakum muhaqqiratid dzunub, ini sangat berbahaya. Agar kita waspada. Jangan sampai kita terlena merasa kita sudah berilmu, sudah mengerti tentang tauhid, apa itu syirik. Sudah mengaji, sudah biasa mengadakan majelis ilmu. Lalu rasa takut ini hilang. Maka kita ingat syair tadi, wa mu'dhamun nar min mustasgharis syarar. Bahwasanya api yang besar itu adalah dari percikan. Tatkala kita meremehkan kesalahan kecil-kecil, seperti kita menyalakan api yang besar. Dari kecil kita membakar sampah, kita membakar apa? Nyalakan. Fatakunu nadharatun, thumma khadaratun, thumma khadwatun, thumma khati'ah. Bagaimana terjadinya perzinaan? Pertama, seorang laki-laki berjumpa dengan wanita, memandang. Laki memandang wanita, wanita memandang laki-laki. Dilihat, nadharatun. Setelah melihat ini, terlintas dalam benaknya khatara. Cantik sekali dia ya. Melihat wajahnya, melihat keadaannya. Ganteng sekali itu ya. Nadhara. Ini diantara hal-hal yang remeh yang bisa terjadi. Memandang lawan jenis. Allah SWT mengarahkan kepada kita, an yaghuddu min absarihim, wa kullul mu'minin an yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Seperti remeh, insya Allah nanti aku wudu, sholat, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang remeh. Padahal ini bisa membuat api besar. Terjadinya seorang berselingkuh, bercerai,
dan sebagainya, perzinahan, hal-hal yang mendekati perzinahan. Dari pandangan, melihat yang laki melihat perempuan, tidak menundukkan, nggak ingat menundukkan pandangan. Allah memerintahkan kullil mu'minin, surat An-Nur. Bisa Anda buka surat An-Nur. Untuk siapa itu? Untuk semuanya. Untuk sahabat Rasulullah SAW, untuk ustadz-ustadznya juga semua kena ayat itu. Maka jangan meremehkan hal-hal yang seperti ini. Pandangan nadrah. Pandangan ini sangat membahayakan sekali. Makanya seorang wanita muslimah disyariatkan untuk berhijab. Ya, jika mampu perempuan untuk menutup wajahnya, ya, walaupun membuka wajah juga boleh. Terlihat wajah tak tapak tangan boleh. Namun alangkah lebih afdal jika dia mengikuti yang lebih afdal, menutup wajahnya. Apalagi jika dia adalah wanita yang cantik, yang jika orang melihat akan tertarik, dia tutup, takut melaksanakan firman Allah kullil, agar laki-laki tidak melihat dia, agar tidak ada dosa-dosa yang diremehkan terjatuh. Hakiratid dunub. Tentunya kita pernah mendengar kisah-kisah bagaimana terjadinya hal-hal antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Terjadinya suami istri perselingkuhan. Terjadinya perzinahan, lebih dari itu, naudzubillah. Tentunya kita sudah sering dengar berita-berita seperti ini. Semuanya dari mana? Nadrah, memandang. Maka kita yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah dan kita telah belajar tentang apa itu tauhid, apa itu syirik, tetap kita harus waspada dalam pengajian-pengajian. Berusaha jika ada pengajian-pengajian, ibu-ibu ditutup pakai hijab. Lu Ustaz, ibu-ibu gak senang tadi ditutup. Itu tujuannya adalah untuk apa? Agar tidak terjatuh dalam hal yang lebih besar lagi. Nadrah, khatarah. Karena manusiawi, kita manusia, Ustaz juga manusiawi. Kita manusiawi yang mempunyai syahwat tatkala melihat lawan jenis. Nadrah. Kemudian khatarah terlintas dalam benak. Oh, gini ya wajahnya ya. Timbul di hatinya. Akhirnya apa? Syaitan memberi waswas. Khutwah, langkah pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum ukhti. Dijawab, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sudah sholat malam belum? Atau dengan berbagai macam bentuk khutwah. Langkah-langkah syaitan mengganggu kita, menggoda kita, karena kita terjerumus dalam hal-hal yang kita remehkan dalam dosa-dosa. Akhirnya apa? Tsumma khati'ah. Timbullah kesalahan. Setelah kenal akrab, WA. Assalamualaikum, salam, malu. Oh iya, saya ingin ketemu dengan Anda. Saya ingin ketemu dengan Anda. Akhirnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ketemu, naudzubillah dan naudzubillah min dzalik, hal yang kita khawatirkan terjadi. Bukan demikian terjadi di negeri kita. Kita sering mendengar. Bukankah nyata ini kejadian seperti ini? Karena apa? Karena lupa sabda Rasulullah SAW. Iyyakum muhaqqirat, itu di antara ya, di antaranya lupa karena sabda Rasulullah agar waspada dari hal-hal yang diremehkan. Di antara sini adalah nado, mandang,
melakukan hal yang dosa yang dianggap kecil. Qala al-Hafidz al-Hakami, la tahtakir syai'an minal ma'athim. Janganlah engkau menganggap remeh sebuah dosa. Wa innamal a'malu bil khawatim. Karena amal itu manusia terlihat dari akhirnya. Pernahkah misalnya Anda mempunyai teman atau mempunyai orang yang Anda bina, bagus ini bagus. Namun di akhir ceritanya atau saat ini ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di awal. Nah, inilah makna dari syair tadi. Janganlah engkau menganggap remeh suatu dosa, karena amal itu terlihatnya di akhirnya. Seorang menganggap remeh nadroh, melihat lawan jenisnya, entah itu lewat video call misalnya, halo, entah itu bertemu di satu tempat yang sepi, yang kelihatannya nggak fitnah, misalnya di toko, supermarket misalnya, janjian dan sebagainya. Maka kita ingat syair ini, la tahtakir syai'an minal ma'athim. Jangan menganggap remeh satu dosa, karena amal itu terlihat di akhirnya nanti. Na'udzubillah. Kita ingin doa Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, ya Allah aku mohon kepadamu ya Allah mati dalam keadaan baik, husnul khatimah, ditutup dengan baik ya Allah. Kita nggak tahu akhir kesudahan kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan akhir yang baik. Namun mengapa kita meremehkan dosa-dosa? Kita tahu itu. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, la tahkiranna yasiral ma'siyah. Janganlah menganggap remeh kemaksiatan yang kecil. Jangan menganggap remeh. Kata Imam Ibnu Qayyim, kal ushbid dha'if yuftal minhu hiba tajurru suhud. Pernahkah kita melihat sebuah kapal atau perahu ditarik oleh tali tambang? Terbuat dari apa dia? Bisa terbuat dari tanaman-tanaman. Dijalin, membikin, akhirnya menjadi tali yang kokoh kuat, sehingga kapal-kapal yang besar bisa ditarik dengannya. Maka kata Ibnu Qayyim, jangan meremehkan kalian dosa kecil. Bisa menarik kapal. Jika bertumbuh, bisa menghancurkan. Wa qala Abdurrahman Al-Hubuli rahimahullah, mathalul ladzi yajtanibu al-kaba'ira. Permisalan orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dia baik sama orang tuanya, taat, itu dosa besar, ya. Tidak durhaka pada orang tuanya, mengaji dan sebagainya. Wa yaqau fil muhakkirat, namun terjadi dalam dosa-dosa yang diremehkan. Karajin laqiyahu sab' fattaqahu fanaja minhu. Seperti orang yang bertemu dengan binatang yang buas, namun dia selamat. Faladaqatuhu namlah. Tiba-tiba dia digigit semut kecil. Gigit dia. Fauja'adu, dia sakit. Ya. Thumma ukhra, ada lagi semut, gigit lagi. Banyak semut gigit dia. Namun berjangka. Hatta sama'na alaihi fasorana, maka dia pun sakit karena gigitkan semut satu, namun bergantian. Satu semut yang lain gigit.
ya dia akan sakit. Itulah dosa-dosa yang kita remehkan. Kita berdusta misalnya, seperti tadi saya kasih gambaran. Karena kita salah, kita malu. Kalau itu adalah kesalahan kita nggak ngaku. Terus kita dusta, nggak apa-apa dusta, dosa kecil gini kita remehkan. Maka terjadilah kehancuran. Maka di sini pentingnya kita mengetahui beberapa hal agar kita tidak terjerumus dalam dosa-dosa yang kita remehkan. Kita membaca firman Allah surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Itu dasar-dasar yang kita pegang ya. Kalau kita ada hal yang kecil, nadra, memandang wanita, memandang laki-laki misalnya. Kita ingat firman Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kita ingat ayat itu. Barang siapa beramal kebaikan sebiji benih kecil, maka Allah akan membalasnya. Barang siapa berbuat jelek juga akan dibalas. Ternyata semuanya dibalas. Itu yang harus kita ingat ayat ini. Jadi jangan melihat kita, ini dosa kecil. Jangan lihat. Ini remeh aja kok. Tapi ingatlah ayat ini. فَمَنْ يَعْمَلْ, hal yang kecil pun akan ditulis oleh Allah. Tertulis dalam buku-buku catatan amal kita. Kita akan lihat nanti. Itu masalahnya. Kita menganggap, gampang ini dosa. Insya Allah, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Nanti kita balas dengan kebaikan. Terus melakukan dosa. Na'udzu min dzalik. Kita ingat firman Allah dalam surah Az-Zalzalah, surat ke-99, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Itu yang kita ingat, ya. Kemudian juga surat Al-Anbiya ayat 47, itu yang harus kita ingat juga. Agar kita tidak meremehkan hal-hal yang salah. Wa nadau al-mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Kami letakkan timbangan kebaikan, timbangan dengan adil pada hari kiamat. Kami letakkan timbangan. Keadilan kami akan tetapkan nanti di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada jiwa yang dizalimi sedikit pun nanti di akhirat. Ini surat Al-Anbiya ke-21 ayat ke-47. Fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habba, walaupun sebesar habbah, biji kecil, min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin, maka Allah akan datangkan. Sekalipun amal itu kecil sekali, Allah akan datangkan nanti dalam catatan timbangan. Allah, hukum Allah timbang dengan adil. Maka apakah kita ingin timbangan kita yang kecil-kecil maupun besar dalam kebaikan, apakah kita ingin tercampur? Maka kalau kita tidak ingin tercampur, tinggalkanlah hal yang dusta. Kemarin saya bepergian bersama istri ke suatu tempat untuk berobat. Naik angkutan online. Saya berdialog dengan sopirnya saat itu. Apakah ada kerjaan yang lain selain driver mobil dan sebagainya. Dia menjelaskan. Dan dia ternyata tetangga kami, dekat. Saya kenalan namanya dia, alamatnya, rumahnya. Ternyata dia juga sering sholat di Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ikuti sholat malam Ustaz Mubarak 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dia cerita, saya ikut khutbah Jumat juga ikut. Hadir di Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia cerita, saya dulu nih pengusaha besi tua. Ya, uang ratusan juta, puluhan juta, miliaran.
Namun ada hal-hal yang haram. Hatinya gelisah. Allah memberikan kehidupan hatinya dia. Itu yang saya bersyukur. Dia merasa, dia cerita, saya merasa nggak tenang. Maka dia tinggalkan pekerjaan itu karena penuh dengan ada hal-hal yang dusta di situ. Dia bekerja sebagai driver, sopir, taksi online. Walaupun di masa-masa ini sangat sulit, namun dia juga mempunyai sosok istri yang mendukung dia. Kita khawatir anak-anak kita kalau kita nanti terjatuh dalam hal dosa, kedustaan, bohong. Dia mengkhawatirkan kehidupan anaknya. Makan makanan yang haram. Dia tinggalkan. Banyak kisah-kisah yang mungkin Anda juga mempunyai kisah-kisah seperti ini. Orang bertobat dari hal yang buruk. Mungkin dari riba. Mungkin dari hal-hal yang menyelisih syariat agama. Tinggalkan karena takut dosa-dosa, menganggap dosa-dosa remeh. Kita takut. Hati kita ini mati. Tatkala kita terbiasa melakukan dosa-dosa yang kita anggap remeh dan kita menganggap itu benar atau meremehkan, tidak mengapa. Sehingga kita menjadi orang yang sombong tatkala kita dinasihati oleh seorang, kita merasa lebih tinggi, merasa mampu. Enggak. Ini bukan bisnis riba ini adalah halal, begini dijelaskan. Maka kita mohon kepada Allah SWT petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Berilah petunjuk kami ya Allah untuk dapat hidup tenang. Dapat menjauhi dosa-dosa yang dianggap remeh ya Allah. Kami bersyukur telah Engkau beri petunjuk ya Allah kepada dakwah tauhid. Kami mengenal apa itu tauhid, apa itu syirik. Namun, berilah petunjuk kami ya Allah. Jagalah hati kami dari hal-hal yang muhakkirat itu, dosa-dosa yang dianggap remeh. Agar kita selamat ya Allah, agar kami selamat ya Allah. Mari kita berdoa, mohon kepada Allah. Kita tetap waspada, walaupun kita telah mengenal dakwah salaf, walaupun kita mengenal dakwah tauhid, walaupun kita sudah berilmu tinggi, kita tetap waspada. Karena Rasulullah SAW memberikan sabda ini kepada sahabat-sahabat beliau. Kemudian kita membaca sebuah syair. Waqad qala syair, la tahkiranna minadh-dhunubi saghiraha, inna saghira ghadan ya'udu kabir. Janganlah engkau meremehkan. Janganlah engkau meremehkan, wahai saudaraku, dosa-dosa. Dosa kecil. Karena dosa kecil akan kembali menjadi besar. Kullu dhunub wa in taqadama 'aduha indal ilahi musattara mastura. Semua dosa itu tertulis di sisi Allah. Semua dosa itu semua tertulis di sisi Allah. Maka kita waspada. Apa yang kita lakukan tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Seorang penyair juga memberikan sebuah syair, saya akan bacakannya ini. قَدْ يُوبِكُ الْمَرْءُ أَمْرٌ وَهُوَ يَحْقِرُهُ وَالشَّيْءُ يَا نَفْسُ يَنْمَى وَهُوَ يُحْتَقَرُ. Terkadang seorang binasa dengan satu perkara yang dia menganggap remeh. Ini kata-kata ini tentunya sering kita alami atau pernah kita jumpa. Kita menganggap satu hal yang remeh, ternyata dia mencelakakan kita, membuat kita gagal. Bukankah demikian? Nah, di sini tentunya bahasan ini tentunya bahasan juga ya, tentunya bagi kita yang sudah mengaji ya, sudah banyak mengaji, tentunya yang
masih kurang. Kita terus belajar Islam terus. Belajar apa itu tauhid, apa itu syirik. Belajar kitab-kitab hal-hal yang apa itu ibadah. Bagi yang sudah mengenal pengajian-pengajian, maka jangan meremehkan, jangan menganggap suci diri kita. Hendaklah kita tanamkan waspada. Kewaspadaan tinggi. Karena Rasulullah mengingatkan sahabat Nabi, wa iyyakum muhaqqirat. Rasulullah mengingatkan kepada sahabat Nabi, iyyakum wa muhaqqirat. Sahabat Nabi yang Allah ridho pada mereka. Kemudian syair-syair ini masih banyak ya, di antaranya saya akan baca satu syair saja. Khalid dzunub saghiraha wa kabiraha dzalika tuqa. Tinggalkanlah semua dosa yang kita anggap besar maupun kecil. Itulah yang dinamakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasna kamashin fauqa ardis syawaq. Lakukanlah tatkala engkau hidup di dunia ini seperti orang yang waspada, yang berjalan dan dia waspada, jalan itu ada durinya. Hati-hati. Ini semua tamparan bagi kita ya. Misalnya seorang ustaz, sudah sukses besar, bangun sekolahan tinggi, besar, ramai. Jangan tertipu. Tetap waspada. Iya, aku mau kira, ingat hati-hati. Jangan melakukan dosa-dosa. Bagi dosa, jangan berbuat riba, hindari riba, jangan berbuat maksiat dan sebagainya. Berusaha. Jangan tertipu dengan yang ada sekarang ini. Wasna kamashin fauqa ardis syawaq. Berjalanlah seperti jalan orang yang waspada, jalan itu adalah durinya. Yahdaru ma yara. Dia waspada dari apa yang dia lihat. Oh, ini duri, ini enggak ada. Dia kesini. La tahkiran saghira. Innal jibala minal khazal. Janganlah tertipu dengan hal yang kecil. Jangan meremehkan. Karena gunung itu dari batu kecil. Gunung yang tinggi itu tersusun dari batu kecil yang bersusun, yang bertumpuk-tumpuk sampai jadi besar. Saudaraku pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar Radio Al-Iman, tak terasa sudah jam 2. Dan mudah-mudahan bahasan ini memberikan satu, yaitu ilmu kepada kita masing-masing. Tentunya dalam rangka adalah watawassabil haq watawassabil. Saya bukanlah orang yang lebih daripada Anda, namun semuanya adalah dalam rangka watawassabil sabr. Semuanya saling nasihat dan menasihati. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita kebaikan, menjauhkan kita dari dosa-dosa, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, amal-amal yang kita lakukan ada 4 hal yang hendak kita lakukan. Banyak bertakbir, banyak berzikir, ya. Berpuasa. Khususnya puasa nanti di puasa tanggal 9. Kemudian jika mampu menyembelih hewan kurban, kita mampu beli handphone harganya 2,5 juta. Beli kurban yang harganya 2,5 juta. Dan amal yang lain yang saat ini hampir ditiadakan adalah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya, menjadikan kita sebagai seorang hamba yang ikhlas, yang taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.